Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Profesor Kishore besar Singapura untuk PBB. Di Indonesia beruntung, berangkat dari grassroots, pernah hidup dalam kemiskinan. Kalau seorang pemimpin itu seperti harimau, meskipun kemudian bawahannya itu domba, menjadi harimau juga. Betul. Orang mencoba untuk menafikan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pembulian itu sampai pada tingkat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini cuma jurus mabuk. Siapa bisa menjamin 2024 itu ada tokoh dari Pak Jokowi, bandar-bandar politik mengumpulkan uang triliunan rupiah untuk PKN tahun 2024. Untuk memilih bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Ada sebuah artikel di Project Syndicate Media yang mempublikasikan tulisan para tokoh dunia mencuri perhatian kita di Indonesia. Sebuah tulisan karya profesor dari National University of Singapore, Kishore Mahbubani, berjudul The Genius of Jokowi, secara gamblang menggambarkan Presiden Jokowi adalah sosok presiden yang jenius. Mahbubani menyebut negara lain harus iri kepada Indonesia yang beruntung memiliki pemimpin yang paling efektif di dunia, bahkan saat harus memimpin di negara yang masuk sebagai salah satu kategori negara paling sulit untuk diperintah. Selain itu, yang menarik dari tulisan Mahbubani adalah mengapa sukses story Jokowi ini hampir tidak terdengar ceritanya di luar Indonesia. Kishore ini kan di Singapura terkenal adalah pegawai di Kementerian Luar Negeri, pernah menjabat sebagai permanent secretary atau sekjen di MFA, dan pernah di zamannya Perdana Menteri Lee Kuan Yew ditugaskan sebagai duta besar Singapura untuk PBB. Jadi kalau kita melihat Profesor Kishore ini adalah orang yang pengetahuannya sangat luas dan memang backgroundnya politik, bukan hanya politik dalam arti teori, tetapi secara praktikal juga Profesor Kishore ini menjalankannya. Dan setelah selesai di MFA, kemudian menjadi pengajar di NUS. Jadi backgroundnya adalah seorang ilmuwan politik yang hidup di pemerintahan Singapura dan sekarang menjadi seorang guru besar, bahkan baru mendapatkan profesornya dari sebuah universitas di Singapura juga. Dan tulisan-tulisannya banyak mewarnai tulisan di surat kabar internasional. Dan yang terakhir, bukunya yang membuat orang terkaget-kaget adalah Has China Won, sebuah tulisan yang menggambarkan apa yang terjadi dalam persaingan antara Amerika Serikat dan China, di mana sebetulnya kesalahan China, di mana kesalahannya Amerika, dan apa yang harus dilakukan kedua negara itu untuk menciptakan dunia yang stabil dan makmur. Jadi beliau seorang yang sangat terpelajar, mempunyai visi yang sangat luar biasa, dan tulisan-tulisannya memang sangat mengena karena bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang mudah dan tidak selalu berteori. Misalnya Harvard University, beliau menyampaikan kritik mengapa misalnya China lebih hebat daripada Amerika, dan kritiknya secara langsung karena Amerika menghabiskan sumber dayanya hanya untuk perang, sementara China misalnya menggunakan sumber dayanya untuk membangun. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian banyak membuat orang kaget, dan sekali lagi buku yang terakhirnya ini menjadi bahan pembicaraan. Jadi sebagai seorang ilmuwan pasti curiosity-nya tinggi di segala macam hal yang dia lihat, dan kemudian dia ingin perdalam. Dan dalam konteks tulisan yang terakhir ini, Profesor Kishore kenal dengan Presiden Joko Widodo, bertemu ketika masih menjabat sebagai gubernur. Dan terakhir sebelum menulis tulisan
tulisan itu didasarkan juga dari hasil wawancara atau pertemuan melalui Zoom antara Profesor Kisor dengan Presiden Jokowi. Kita bisa melihat ini tulisan yang sangat objektif dari seorang ahli politik yang memang kita akui kredibilitasnya. Profesor Kisor nih, bahasanya lugas. Negara-negara demokratis menghasilkan penipu, Indonesia menghasilkan sosok yang jenius. Yang namanya Profesor Kisor ini, dia sangat waras mengemukakan apa yang sebetulnya dia pahami. Saya kira dia sangat paham betul dengan situasi politik Indonesia ini. Dia sekilas melihat tentu yang makro-makro ya, mengenai soal masalah Gini rasio, pembangunan ya. Dan saya kira kalau lebih diberitahu lagi bahwa kerja Jokowi ini sebetulnya juga sangat berat. Karena Jokowi itu mewarisi sejarah reformasi 20 tahun ini yang tidak karu-karuan. Sudah tidak karuan prosesnya, terlalu cepat dan lain sebagainya. Sehingga di era Jokowi semakin lama semakin rusak sebetulnya Indonesia ini. Dan tataran politik kekuasaan ini. Indonesia itu ada 50.000 lebih regulasi. Pusat sampai daerah yang campur aduk, rancu dan lain sebagainya. Kemudian juga itu ditambah yang lain dan sistem pemilihan kacau balau dan lain sebagainya, birokrasi yang terlalu dipolitisasi. Diceritain pasti dia memang nanti judulnya itu Jokowi Genius dalam menghadapi ancaman negara Indonesia yang seperti ini masih bisa survive. Terus dikatakan Indonesia itu negara ajaib. Semua persyaratan menjadi negara gagal dikatakan orang memenuhi syarat semua, tidak gagal. Dan saya kira prestasi-prestasi Jokowi itu, Profesor Kisor ini, dia juga bisa menepis untuk menghentikan politik identitas dengan mengangkat misalnya tadi dengan segala macam kontroversi Pak Prabowo, Sandiaga Uno, ya, itu betul-betul dia bisa tidak tahu ada intuisi apa untuk bisa mengakomodasi itu semua. Nah, tapi memang repotnya begini. Ini tentu menjadi sekarang ini atau persoalan ini betul Pak Jokowi memang pantas diapresiasi. Urusan pandemi ini urusan buat sederhana ini, sangat kompleks sekali. Dan dia sedikit demi sedikit bisa diatasi dengan sikapnya yang low profile itu. Nah, memang lalu godaannya itu nanti tadi itu. Siapa bisa menjamin pasca 2024 itu ada tokoh ya seperti Pak Jokowi yang mau bekerja sangat keras, mau bekerja keras, dikritik habis-habisan, jalan terus saja. Ya, ini menurut saya yang jadi agenda kita yang sangat dekat ya seperti itu. Dan yang ancaman terbesar kalau kemudian ada amandemen, memperpanjang, wah itu betul-betul bagi Pak Jokowi sekarang ini adalah bahwa tsunami pasca kebenaran melanda Indonesia yang luar biasa. Dilakukan Pak Jokowi dengan penuh prestasi, tanpa segala kesulitan. Itu kemudian juga bisa begitu mudah dihapus oleh kebohongan. Saya bohong, maka saya ada. Itu menurut saya itu betul. Berita yang lebih waras itu berita medsos yang segala macam itu meskipun dikendalikan tapi tidak sepenuhnya bisa karena juga dunia belum bisa mengendalikan mazhab yang begitu liar ini. Nah, inilah yang kemudian sebetulnya mesti kita lihat juga perspektif kita ke depan seperti apa nanti kita ini menjelang pemilu yang sebetulnya pemilu kita ini, saya ulang lagi, pemilu kita ini tidak ada yang dipraktikkan di dunia lain kecuali Republik Indonesia. Pemilu bareng gila-gilaan. Ya, tajam sekali mengatakan penipu ini. Sebetulnya apa? Sebetulnya kalau di politik ini memang menipu itu istilahnya bukan menipu, bersiasat. Siasat itu ada siasat yang dengan niat jelek, itu siasat jahat. Siasat ada siasat mulia, namanya nobelai. Ini kemudian dipertajam saja dan agak disederhanakan, itu penipu. Nah, tapi menurut saya memang ada benarnya. Kenapa? Karena siasat-siasat beberapa negara tertentu apa itu memang kadang-kadang juga, dan di kita juga, ada yang siasatnya itu karena spektrum sangat luas, spektrumnya harus sangat luas. Ada yang tapi ada yang sangat pragmatis. Tidak ada kecelakaan apa-apa, katanya nabrak tiang listrik sampai kepala benjol sebesar bakpo, itu bisa dikatakan siasat, ya, menyelamatkan diri dari korupsi, kan begitu. Jokowi memanggil Ganjar, Puan Maharani, hingga Sandiaga Uno ke Istana Negara. Presiden Jokowi membenarkan ada pertemuan dengan Ganjar Pranowo di Istana. Dalam pertemuan, Jokowi menyebut pembahasan terkait pengelolaan Candi Borobudur. Sandiaga Salahuddin Uno resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Peresmian ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota atau KTA. Saya makin tambah yakin memang Ganjar yang jadi presiden. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.